Ada follow up gitu kan, tapi Arlot ternyata. Arlot? Nah, Arlotnya bisa ditaruh di XP Lane. Dan Groknya tetap di roamer. Benar. Mereka butuh initiate pasti, karena karinya itu. Tuh, dua roamer kali ini juga udah mulai memberikan satu buah serangan satu sama lain. Mengingat mereka butuh level 4 juga untuk memberikan setup. Karena terpantau juga dari brandnya udah mulai poking ke area Turtle. Ditarik ke area teritorial yang dimiliki oleh Aura. Nampaknya coba untuk putar balik dari Big Mac datang juga Walker V. Rio bakal coba untuk lane maju. Distractions diberikan dengan area Founder. Ada satu buah zone dan Retribution masih dipegang oleh seorang Bran. Masih melebih, bakal coba untuk diperpanjang. One last hit, Founder still survive. Flicker dikeluarkan oleh Walker V. Dan satu pemain berhasil diamankan dengan adanya First Blood. Banyak banget spell yang keluar, namun Turtle masih bisa disecure oleh Aura. Namun, perbedaan kill ini yang membuat ada gap gold yang gak terlalu jauh. Dengan keuntungan masih ada di Rebellion sendiri. Joy, dua dash, mundur ke area belakang. Dan Electric Flying Bit hanya digunakan untuk melakukan clearing di area mid lane. Dan untuk emblem basic common ternyata, Tyrant Rage. Ada satu buah serangan yang diberikan dari wall charge yang tidak mengenai sasaran. Nathan nampaknya akan ter-take down dengan damage yang diberikan oleh Aaron Shiki. Satu untuk nothing. Jadi dia punya regen juga biar lebih sustain dari segi mana. Biasanya Arlo tuh memang kehabisan mana mulu. Ya. Dan untuk cut wave ternyata Founder cukup berani. Dia langsung nge-cut di arah belakang Turret. Tapi punishment seperti akan terjadi. Yes, langsung di all in dengan 3 pemain Rebellion. Masih ada satu buah perlawanan dari penalty zone. Dan tidak ada yang bisa dilakukan. Founder harus tumbang. Dia nggak beli waktu ya untuk Turtle yang bisa di-secure. Udah di-open memang, tapi Turtle-nya pun langsung di-all-in, semua damage masuk dan harusnya bisa di-secure secara aman. Udah dipantau dong dari arah kejauhan, Rio-nya juga cukup jauh. Yang menandakan bahwa tepat Turtle-nya untuk kali kedua jatuh di tangan seorang Brand. Tapi nampaknya mereka harus lebih berhati-hati lagi terkait rotasi yang sejauh ini safe. Tapi teman-teman yang ada di rumah jangan lupa untuk cek tinjauan bonus spesial Weekly Diamond Pass di laman MLBB kalian. Karena lumayan banget nih keuntungan yang bisa kalian terima. Meanwhile di area game kita lihat ada satu buat Tyrant Rage yang memeluk erat karya satu pemain Rebellion C9. Dan Spraydon yang diberikan tidak memberikan impact. Apo tumbang, ada satu buat Electrifying Beats. Gara-gara Big Mac di Final Blast begitu saja. Dan lihat ternyata Founder still survive. Dan mundur lagi ke arah belakang. Damage-nya kurang dan masih bisa selamat juga Big Mac keluar dari daerah ancaman. Namun Turret di bagian bottom lane udah nggak bisa di defense lagi. Bakal coba untuk mulai memakan banyak sekali damage. Tapi nampaknya Nathan masih belum mau mundur. Masih coba untuk memberikan satu buah damage yang bakal dia berikan. Ya lebih tepatnya coveran sih. Karena Turtle-nya yang sempat ditarik ke daerah teritorial yang dimiliki oleh Rebellion. Ini sudah mulai kembali terreset. Bahkan sudah ada tahu Tyrant Reverse. Menggerakkan satu pemain Rio tumbang di tengah seorang Brand. Tapi punishment-nya cukup manis. 2 untuk 2 dan double kill. Berhasil di-secure. 3 pemain down dengan damage yang diberikan oleh Iron Shiki. Dan nampaknya mereka bakal coba untuk nahan lagi. Big Max deteksi adanya Iron Shiki Palace Slash tidak mengenainya. Wah, mid-nya terbuka dan ini bakal di-commit juga. 3 lawan 2 bukan hal yang bagus, namun Big Mac masih coba untuk mendefense sekuat tenaga, tetap harus hancur. Bahkan Purple-nya mungkin bisa diinvasi juga. Renner Apathy, headshot, Walker tumbang. Wow, Renner Apathy yang on point membuat Walker harus hilang. Dan masih ada penjagaan terhadap purple buff-nya ya. Udah jadi Ice Queen juga dari Kizuto. Ini impact-nya bahaya. Oke, tapi lihat Flicker, Tyrant Revenge, Bouncing Ball. Mengarah ke arah satu player, masih ada wall charge, Black Shoes. Dan Kizuto bakal dikeluarkan, tapi lihat Ryu berikan satu beberapa dan shutdown. Berhasil diamankan. Aaron Shiki tumbang, kalau flash from Big Mac. Dan nampaknya lihat, satu pemain down. Dengan damage yang diberikan oleh seorang pemain, 1-2. Final slash dan flicker dari Big Mac yang bisa mengubah keadaan. Namun kali ini Bran maju lagi ke depan. Yes, bakal coba untuk memberikan punishment dengan Electrifying Beats. Bran berhasil mengeliminasi Muay. Dan lihat one last hit, belum bisa diklaim. Flicker mundur ke belakang. Kizuto Black Shoes, tapi lihat Founder tertinggal dari rombongan. Bakal coba untuk overextend, masih ada Flicker. Masih bisa selamat Founder dengan flicker defensif. Pertukarannya menjadi worth karena Aura bisa mendapatkan balasan tadi. Moai yang gak bisa kabur lagi. RFD masih coba untuk stay on position. The Rebellion C9 hanya ada body block saja. Load-nya kembali terreset. Kizuto maju ke area depan. Masih ada Black Shoes tapi Afro diberikan sambutan hangat. Masih ada bisa mundur ke area belakang. Sedangkan lihat ada satu launcher. Electrifying Beats. Dan lihat 2-3 pemain dari Rebellion C9 tumbang. Double kill. Berhasil di-secure oleh Brand. Masih melebih. Rio tertinggal. Bakal coba untuk di all in. Dipanis oleh warga Ora Esports.
Lord hilang dan Lordnya terbuka sekarang Aura. Dia bisa secure Lordnya dengan free. Pertarungan di bagian top lane. Walaupun Apro miss dari Titan Revenge-nya. Tidak ada masalah sama sekali karena masuk dari Joy-nya Brandete. Di timingnya sangat tepat bisa langsung mengacak-ngacak posisi dari Rebellion. Yang sudah akhirnya terpencar. Kita mau mereka relain inner turret-nya. Defensif high ground-nya nggak terlalu baik juga. Tapi ini masih Lord pertama ya. Belum enhance juga. Jadi harusnya masih bisa ke defense. Tapi 3 lane push nampaknya 2 lane. Top lane dan juga mid. Yap, 2 lane sudah mulai dipantau. Lordnya bakal coba untuk dibiarkan. Masih dapat meter yang dijaga. Tapi Apro kembali membuka dengan yang satu buat air revenge. Tanpa berhasil dihancurkan. 3 pemain down. Misalkan 2 pemain only. Master expose. Double kill berhasil di-secure. Aura Esports. Mereka masih di kondisi prima. Triple kill. Looking for Maniac. Dan shutdown. Berhasil di-secure. Base-nya menjadi jatuh di tangan anak-anak Aura Esports. Wow, langsung lurus dari top lane. Lord yang pertama membuahkan hasil yang sangat baik dari Aura Esports sendiri. Defensive high ground yang memang kurang, akhirnya Jikal. So last pick Bruno ternyata. Give me the ball. Juga nih, bisa paksa ke arah goldnya dan ditabrak nampaknya. Oke, ada satu buah damage yang diberikan dan Moy berhasil secure first blood. Presented by KFC. Yang nggak mau kembali di kontes. Oke, free turtle ya. Sempat diganggu juga, tapi di top lane bakal ditabrak nampaknya sama seperti di turtle. Yes, real world manipulations tampaknya ini dia pertukaran dari turtle yang berhasil diamankan 2 kali terpick off. Iron Shiki. Ini akan menghambat banget sebetulnya bagaimana nantinya contribution late game insurance seorang Iron. Iya. Beyond the Clouds yang bisa kalian cek sekarang juga. Selanjutnya dari teman-teman Aura Esports. Mereka belum mau coba untuk bermain agresif lagi. Masih coba untuk main safe. Apro juga belum ada setup moment yang bisa dimaksimalkan juga sebetulnya. Oke, bagian bottom lane pressure juga nggak henti-henti. Topnya ditabrak kali ini. Blessing duet, Mystic Gust, mengarah karya Moai, masih ada BMA, tapi Apro menabrak dengarnya wall charge yang membuat satu pemain down dari Rebellion. Oke, bawahnya udah di-clear dan wah ini top lane-nya bahaya banget karena udah ada 4 member juga dari Aura. Ada Rio yang bisa nge-backup namun apakah cukup? Itu pertanyaannya. Karena mereka mau all in, hancurin karya satu turret di sana. Sedangkan 16 bakal coba untuk di-follow up. Hanya memberikan gertakan, mengingat belum mau ada flicker juga yang dibuka oleh Nathan. Dengan menit ke-6, jual beli serangan terjadi intens, tapi tidak terlalu memakan banyak sekali korban jiwa. Sedangkan di Turtle yang terakhir nampaknya sudah kembali adanya satu buah pertemuan yang cukup intensif dari kedua belah jungler dan pemain dan founder. Bakal coba untuk mulai dipukul mundur dengan Ray of Fire Missile. Turtle-nya belum terreset, tapi lihat Turtle-nya berhasil diamankan oleh seorang Apro dengan dia satu buah wall charge yang dia buka. Dan jungler terhimpit dengan adanya hippie spin membuat satu pemain dari Aura menjadi satu buah punishment yang cukup mahal. Meanwhile, di area bottom lane, Iron Shiki berhasil memaksimalkan kekosongan dengan hancurnya turret. Sedangkan Apro, one man standing, nampaknya bakal ditumbangkan serta dengan area turret yang berhasil dihancurkan. Apro coba untuk ke delay dan ngasih space lagi untuk bottom lane tadi. Turtle-nya bisa didapetin sama Apro. Yeah. Dua retribution dan berat banget pasti untuk Rio. Harus dilihat juga, nggak boleh dianggap remeh. Dan defense bagian bottom lane. Oke, sudah ada satu buah sanksi dengan adanya damage yang diberikan oleh Brand. Tapi upaya tersebut belum bisa menyelamatkan satu buah outer bangunan turret yang berhasil dihancurkan oleh pemain-pemain dari Rebellion C9. Mereka memantau kembali masing-masing center turret. Apro dengan adanya satu buah wall charge for nothing. Belum ada satu buah gerakan yang cukup maksimal, tapi Iron Shiki berhasil men-secure karya center turret yang dimiliki oleh Rebellion. Meanwhile founder harus tumbang begitu saja menjadi pertukaran. 5 melawan 4. Memang Rebellion kehilangan turret di mid lane. Namun sekarang momennya ada di mereka. Temponya ada di Rebellion. Dengan keunggulan jumlah mereka cukup pede untuk setup terhadap Lord. Udah mulai coba untuk di set up, tapi lihat ada yang selalu bawa mantap yang juga sejak kini dikeluarkan untuk mundur ke belakang. Tapi satu pemain Moai berhasil melakukan satu eliminasi yang buat Lordnya terbuka lebar untuk Rebellion. Last Insanity berhasil menumbangkan karya Apro sebagai korban selanjutnya. Dan ya free Lord untuk Rebellion Sinai. Continuous fight yang diunggulkan oleh Rebellion, kehilangan Brandete. Aura semakin terpuruk. Lord yang bisa didapatkan secara free. Ini bisa banget untuk ngebuka objektif yang dibutuhkan oleh Rebellion.
Yes, momen yang cukup baik, tapi nampaknya ada satu pergerakan lagi yang membuat satu pemain Rebellion Sinai tumbang. Sejauh ini masih coba untuk cari pertukaran. Heavy Spin mengimpit karya satu player, masih belum ada damage. Ada Gas dihindari, dan bahkan immortality yang terbalut dalam tubuh Big Mac masih belum bisa dihilangkan. Bawahnya masih ada Lord, dan ini bakal di-press juga. Harusnya, karena lihat udah ada satu buah serangan. Brand memberikan goresan yang cukup perih ke area tubuh dari seorang Boy, dan bahkan di follow up. 3 damage diberikan oleh Aranshiki. 3 pemain down, 2 mengarah ke area 1 member lanjutan di mana Rio gak bisa bertahan. 4 pemain tumbang untuk nothing. Menyisakan Big Mac di bagian top lane. Tapi untungnya masih bisa dapetin inner turret, maka masih ada keuntungan juga yang masih bisa diambil oleh Rebellion sendiri. Hangat dengan area pokingan untuk memancing teman-teman Aura Esports masuk. Last Insanity dipaksa keluar dari seorang Big Mac. Belum mengenai sasaran, belum mau coba untuk recall juga. Misalkan Brian DP bakal coba untuk play maju. Conceal play dibuka, Apro ancang-ancang dengan area wall charge diberikan. Ada satu buah onward yang masih bisa dihindari dengan area flicker juga dari seorang Moai. Sedangkan Lord yang sempat di-poking, kini kembali coba untuk ditinggalkan oleh pemain-pemain Rebellion mengingat menerima damage pokingan dari seorang Brand yang langsung mengarah ke area Moai. Blessing Great Force empty move, tapi lihat udah ada satu domestic gas mengarah ke area pemain Rebellion. Dan juga Yimnya yang berhasil men-secure karya 2 pemain di outplay oleh teman-teman dari Rebellion Sinai Founder dan juga Brand down. Tapi lihat Aranshiki berhasil men-secure karya 4 pemain dari Rebellion Sinai. Bisakah Rio one man standing, mampukah dia bertahan? Tapi nampaknya tidak mau di all in. Wah, dilamain nih, tengahnya bakal di-press, innernya hilang, best turretnya mulai terbuka dan waktu spawn time-nya harusnya cukup bakal lurus tampaknya dari Aura. Whoopsie, best expose, Aranshiki dan juga kawan-kawan dari Aura Esports. Mereka tidak mau fokus ke area Lord, one last hit, tapi lihat masih belum mau mundur. Dan 2-0 berhasil diamankan oleh Aura Esports. My skin is pale.